Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bil qulub wa tamtariqu bil usub wa talinu bi asraf wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi masuk. Melanjutkan pembahasan sebelumnya dari kitab Muratil Ubudiyah tulisan Imam An-Nawawi Al-Bandani, syarah dari kitab Hidayatul Hidayah milik Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. Terus dari saking cintanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Muhammad. Ada namanya di Banyuwangi Habib Husin bin Muhammad. Ada Kengaji Habib Husin bin Muhammad. Ada Kenga Sengese. Dia ada nabungkan sampai mana? Ayam itu sampai ayam ini, acang dan ayam ini, pertigaan Songgon yang kebaran, sama ayam, sahibnya bilang, Kum, dia ada depannya rumahnya yang kemarin tahlil meninggal. Ikum, bukan depannya itu. Kemarin kakaknya Muhlis meninggal, tahlilnya di mana? Nah, depannya rumahnya yang kemarin tahlil. Dulu katanya Muhlis dulu cerita di rumah itu. Yang ngisi pengajian dulu di rumah itu Habib Muhammad bin Husin. Habib Pak Soleh, Habib Muhammad bin Husin ada marhum. Ini Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad. Usah diniat ya, kalau punya anak lagi respect tuh. Nah, sampai pada pembahasan wa'lam, ketahuilah andal abda bihaqqi dinihi ala thalathi darajat. Sesungguhnya hamba itu dalam hak agamanya dia punya 3 derajat. Kita ini sebagai hamba Allah pilih atau perkirakan kira-kira kita masuk yang mana di antara 3 derajat ini. Imma salimun, apakah kita masuk salimun, orang yang selamat, minal itsmi, dari dosa. Siapakah salim itu? Wa huwa al-muqtasir ala adamil faraid wa tarkil ma'asi, yang mengambil cukup melakukan fardu-fardunya tok dan meninggalkan maksiat. Sholatnya cuma fardu-fardunya tok, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sunnahnya ndak, qobliyah ba'diyahnya ndak, duhanya ndak, tahajudnya ndak, puasanya fardu tok, Ramadan tok, puasa sunnah ndak, Senin Kamis ndak, puasa Muharram ndak, Asyura ndak. Atau zakat yang wajib tok, tiap tahun beras 3 kilo tok hari soronya. Lainnya itu tidak mau keluar duit. Lainnya itu tidak mau keluar
Ya boleh katanya Ghazali itu yang nomor 2 itu tingkatan tengah-tengah salim selamat mengerjakan fardu-fardunya tok tanpa ditambah sunnah dan meninggalkan maksiat secara keseluruhan. Aurabihun lil akhirat, atau orang yang untung secara akhirat. Siapa itu? Wa huwa al-mutatawwi bil qurubat, yaitu orang yang melakukan sunnah-sunnah, ibadah-ibadah ditambah dengan yang sunnah-sunnahnya. Bil qurubat, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan nawafil, dan sunnah ya, sholat 5 waktu, sholatnya khusyuk. Kemudian sebelum sholat qobliyah, setelah sholat ba'diyah. Tapi perlu dicatat, ada beberapa sholat yang tidak ada ba'diyahnya. Jangan ngawur. Pokoknya sembahyang sunnah. Saya ketemu kemarin 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu, masjid dekat rumah, habis sembahyang subuh, masjid di Sogo. Assalamualaikum. Duit, selamat kan? Habis selamat, ada orang takbir mau sembahyang, pas belakangnya. Bapak, mau sholat apa sebenarnya Pak? Mau sholat sunnah ba'diyah. Pak, sholat sunnah ba'diyah subuh itu tidak ada. Tak boleh sholat sunnah setelah sholat subuh, haram. Sholat sunnah habis subuh sama sholat sunnah habis asar itu termasuk waktu-waktu yang diharamkan sholat. Habis subuh sama sholat sunnah. Saya nyangkanya mungkin maksudnya Bapak ini habis dengar pengajian sholat isya ketika matahari naik. Dijelaskan mungkin maksud sampean sholat sunnah isyraq itu waktunya kapan? Kalau matahari sudah keluar, matahari sudah terbit. Hadis Nabi Muhammad SAW yang sudah kita baca kemarin, siapa orang yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir kepada Allah di tempat sholatnya sampai keluar matahari. Sekarang jam 5:30 lebih, jam 5:30 lebih, jam 5:35, jam 5:30 lebih 5 menit. Tulu itu keluar matahari, ditambahin lagi 5 menit biar naik sedikit matahari. Berarti 5:40. Kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat ketika matahari keluar, maka apa kata Nabi Muhammad SAW? Pahalanya seperti haji umroh sempurna. Makasih. Terima kan? Berarti bagus ini orangnya. Diingatkan, nerimo. Ada yang wangkot. Pokoknya sembahyang sunnah. Nah ini yang repot. Melakukan sunnahnya, sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Kemudian sholat sunnah duha, tahajud, puasa juga puasa sunnah. Kemudian zakat juga, keluar duit yang sedekah. Ini yang paling nomor 1, juara 1 ini ibadah plus sunnahnya sudah jelas, tinggal yang haram. Nomor 2 yang wajib tok plus meninggalkan masih. Yang paling bawah apa? Au khasirun, atau orang yang merugi, celaka, berdosa. Wa huwa al-muqassir anil lawazim,
yang meninggalkan kewajiban-kewajiban. Subuhnya tak sholat, tidur, duhurnya masih sibuk kerja, asarnya di jalan, maghrib, isya kesel sudah. Isya apa maghrib isya keluar keluyuran, Sri Tanjung, Roksi, Ramayana, malam jam 9 kesel, pleng tidur, habis sholat. Dolim sama diri. Itu orang yang tidak ibadah itu dolim sama dirinya. Kenapa? Karena nanti di akhirat dirinya yang merugi. Maksiat diterabas, pacaran, zina, tak usah sholat, makan harta saudaranya, ambil riba, sudah biasa, zalim sama dirinya, ganggu saudaranya, itu paling bawah itu. Wa minhum sabiqun lil khairat, di antara mereka wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun lil khairat, di antara mereka ada orang itu tadi nomor 2 ya, yang sunnah bersama sunnahnya luput tadi, yang ngambil fardu-fardunya tok nomor 3, yang zalim sama dirinya nomor 4. Yang paling tinggi siapa? Wa minhum muqtasid ayyamalu fi aqlabil awqat wa minhum sabiqul khairat, yaitu sebagian besar waktunya habis untuk ibadah. Subuh ibadah, lanjut ibadah jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, lalu istirahat, nanti zuhur bangun lagi ibadah sampai asar, baru kerja sampai jam 10, tidur jam 2, bangun lagi ibadah. Sebagian besar waktunya habis untuk ibadah. Wa minhum sabiqul khairat, paling tinggi lagi siapa? Yaitu orang yang berlomba-lomba untuk berbuat baik. Siapa mereka? Yaitu orang yang beramal dan mengajarkan dan memberi petunjuk kepada orang untuk beramal. Berarti yang paling tinggi orang alim yang mengamalkan ilmunya, juga ngajak, ngasih tahu orang lain untuk beramal. Paling tinggi adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya dan mengajarkan kepada orang lain. Dipilih ini, sampai masuk yang mana ini? Orang alim, kasep sudah beb. Ya nomor 2 wis, sebagian besar waktunya untuk ibadah. Anggap 24 jam, 20 jam ibadah, 4 jam tidak ibadah. Ini so, kagian 24 jam bagi 2 berapa? 12. Ya, ojo 50, harus lebih 60%. Berarti berapa? 14 jam ibadah, 5 jam jenengin, 5 jam kerja, 3 jam tuh dicangkruk gak masuk. Atau nomor 3 ya ibadah ditambahi sunnah-sunnahnya. Mungkin kita bisa masuk sini ya, ibadah plus sunnah ibadah, sholat sunnah, qabliyah, ba'diyah, pengajian, sholat sunnahnya diamalkan apa yang dapat pengajian. Sodako jangan lupa, ojo setahun yatiman sodako. Tidak yatiman dibiarkan anak yatimnya. Paham? Atau mentok kerjakan fardu-fardunya tok, tinggalkan masih tok sudah. Pokoknya sembahyang, pokoknya ambil uang tuwek, ojo masih. Jangan sampai yang terakhir itu.
maksiat hidupnya. Disebutkan oleh Imam Abu Bakar Al-Warraq, ahwalul abdi thalatha, keadaannya hamba ini, manusia ini ada 3, melalui 3 step semuanya. Apa? Maksiatun wa ghaflatun. Pertama maksiat dan lupa. Tsumma taubatun, terus taubat, tsumma qurbatun, kemudian mendekat kepada Allah. Kita semua ini gini semua modelnya. Maksiat, kesalahan di masa lalu, maksiat. Sekarang taubatun, harus tobat. Jangan cukup tobat, harus naik lagi. Qurbatun, tambah mendekat sama Allah. Sholatnya ditambah, zikirnya ditambah. Kalau maksiat, maka orang tersebut bakal masuk kekuasaannya orang-orang zalim. Akhirnya kumpul semua orang zalim sama dirinya. Kalau dia tobat, dia masuk kepada golongan al-muqtasidin. Kalau tobatnya benar, kemudian banyak ibadah mujahadah, masuk dalam golongannya fi ahdadis sabiqin, golongannya orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kemudian apa kata Imam Ghazali? Fa illam takdir an takuna rabihan fazdahid an takuna saliman. Kalau kamu tidak mampu menjadi orang yang beruntung, ibadah sunnah, berlomba-lomba, banyak waktunya habis untuk ibadah, minimal kamu bersungguh-sungguhlah untuk jadi hamba yang selamat. Wa iyyaka tsumma iyyaka an takuna khasiran. Awas ya, awas kata Imam Ghazali, jangan sampai kamu jadi hamba yang rugi. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Siapa contohnya? Yaitu diceritakan seorang laki-laki dari Bani Israel beribadah sama Allah selama 70 tahun. Ibadah sama Allah selama 70 tahun. Kemudian datang malaikat ngasih kabar sama orang soleh ini, kamu itu walaupun ibadahmu 70 tahun, kamu tidak layak masuk surga. Yo, kamu ibadah 70 tahun itu tidak layak masuk surga. Kenapa? Karena kita ini semua ini kalau nanti di akhirat masuk ke neraka itu karena Allah itu adil. Allah itu adil. Sudah jelas ketok moto, dosa kita lebih banyak daripada ganjaran kita. Ketok moto sudah. Mau banyak-banyakan waktu ibadahnya sama waktu lupanya, sama waktu khawatirnya sama rezekinya Allah. Khawatir bendino, semua banyak-banyakan semua ibadahnya. Jelas banyakan dosanya. Kalau Allah masukkan hambanya ke neraka itu karena Allah adil. Kalau Allah memasukkan hambanya ke surga itu karena fadlnya Allah, karena dermawannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang Bani Israel ibadah 70 tahun. Malaikat datang ngasih kabar, kau itu walaupun ibadah 70 tahun tidak layak masuk surga kamu. Apa jawabannya hamba ini? Nahnu khuliqna lil ibadah wa yanbaghi lana an na'budah. Kami ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Saya ini diciptakan untuk ibadah, maka layak bagi saya untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk beribadah kepada Allah. Dengar jawaban ini, malaikat balik laporan sama Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata malaikat ini? Ilahi anta ta'lam bima qala. Ya Allah, engkau tahu sudah apa yang dikatakan hamba-Mu ya Allah. Tak usah saya perjelas lagi ya Allah. Apa katanya Allah Subhanahu wa ta'ala?
Kalau dia tidak menyodorkan terhadap ibadah menyembah kepada aku, maka saksikan kami katanya Allah sangat dermawan yang tidak bakal nyia-nyiakan hambanya. Ishadu ya malaikati, saksikan wahai malaikatku, anni qad ghafartu lahu, sungguh aku telah mengampuni hamba tersebut. Paham ya? Jangan ngandano ibadah terus jumawa, jangan, masih kurang ibadah kita. Terus ada yang nyaut, oh kadung gede gue yang usah sembahyang. Kan ada yang kadang yang nyaut nih, kadung gede gue yang usah sembahyang. Terus tentu diterima. Kadung sembahyang aki-aki aduh, Yusone sekalian wes jake no bisa. Itu kalau ada omongan kayak gitu jawaban, yang sembahyang saja tak jelas masih masuk surga apa enggak, apalagi yang enggak sembahyang. Jawaban kayak gitu ya. Yang sembahyang aja masih tak jelas, apalagi yang enggak sembahyang. Yang helman aja masih 50-50 kalau tabrakan selamat atau mati, apalagi yang enggak pakai lama cetek. Dia mudah-mudahan selamat. Itu jawaban cerdas untuk mulut-mulut yang suka nyaut, nggak suntik mulutnya. Kemudian hamba itu pada ukuran mayoritas itu terbagi 3 derajat. Yang pertama yaitu hamba yang berdiri beribadah melaksanakan hak-hak mereka, yang mereka itu menempati tempatnya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara mereka itu nyalib malaikat. Di antara mereka orang-orang saleh, wali-walinya Allah itu nyalib ibadahnya malaikat. Bayangno malaikat, ada banyak malaikat tugasnya cuma tasbih subhanallah subhanallah subhanallah. Di antara mereka itu bukan cuma hubungan vertikal, betul, ke atas bukan cuma vertikalnya tok bagus sama Allah, tapi horizontalnya bagus. Wa huwa yas'a fi aqdadihim rifqan bihim wa idkhalan lisurur ala qulubihim. Kalau sama tonggonya, sama temannya, sama saudaranya, kerjaannya apa? Nyenangkan saudaranya, kerjaannya bikin bahagia hati saudaranya, selalu pasang wajah sumringah, tak merenggut. Apa katanya Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW bilang, ma'abadallaha bisyai'in afdalu min jabril khatir. Tidak ada suatu ibadah, sesatu ibadah pun yang lebih afdal daripada jabar khatir, daripada jaga perasaannya orang. Tidak ada ibadah yang lebih hebat daripada jaga perasaannya orang. Hebat ya, bisa kita tak? Jabar khatir. Tapi ada lagunya kan ya. Ilmah walau jabri khatir, deng walau sana mimpahi. Ilmah satu kalimat toh, min jabri khatir, daripada jaga perasaannya orang, nyenangkan orang. Walau salam mimpahi, walaupun kirim salam ya sama bapaknya ya. Kirim salam sama adiknya, itu yang dapat salam senang kan itu. Seiling hati. Apalagi kalau ketemu wajahnya pasang sumringnya, sambut ojo polai bendino, ketemu ojo biasa tuh. Lah tak komane. Itu repot memang gitu ya. Memang tiap kita ini ada orang-orang yang ganyang ya. Tiap manusia ini ada orang-orang bagian apa bahasanya gitu. Tiap kita ini punya orang, punya teman yang jadi ujian bagi kita. Ganyang.
Yang hebat gudo. Yang hebat siapa? Yang hebat yang tetap baik sama orang yang gudo kita. Apalagi habaib ulama besar, kiai besar tuh pasti ada orang yang gudo. Dirawati sama beliau-beliau, dikonjoi temenan yang gudo-gudo. Bukan memandang sebagai apa, memandang itu sebagai paha. Iki digudo tetap yang ndak gudo aja pahalanya tidak ada ibadah yang lebih afdal daripada jaga perasaannya yang ndak apalagi yang gudo yang gangan pendin atau tetap waalaikumsalam ada masalah. Oke, kopi ojo mandek. Bisa minggu teko terus mandek kopi ini. Apa? Betak teroman gitu. Setiap orang itu disiapkan sama Allah cobaan-cobaan, konco-konco, dulur-dulur singgu. Ditenang nabi ya. Yang hebat siapa? Yang terus berbuat baik sama orang yang Nomor 2, ada manusia hamba yang menempati hak mereka seperti bahaim wal jamadat, seperti hewan-hewan ternak, seperti benda-benda mati, fala yunaluhum ghairuh, tidak bisa mengharapkan kebaikan dari mereka. Akan tetapi walakin yakfi anhum syarruh, tidak bisa ngasih mudarat. Ada orang-orang tidak bisa diambil baiknya, cuma dia tidak nyala sama kita. Ya minimal itu saja. Kita jadi hamba yang tidak bisa diambil baiknya sama orang, ilmunya tidak ada untuk diambil manfaat, duitnya tidak ada untuk dimintai bantuan, nasihatnya tidak ada. Ini orang bodoh, tidak bisa ngasih nasihat, tidak bisa diajak rembuk, tidak bisa mintai pendapat. Ya ini sudah standar, sudah levelnya seperti hewan ternak dan benda mati, tidak bisa manfaat. Benda mati itu tidak bisa manfaat, tapi tidak memudaratkan kita. Yang nomor 3, ada orang menempati tempat derajat seperti kalajengking dan ulo, seperti ular dan kalajengking dan hewan-hewan buas yang menakutkan. Apa? La yurja khairuhu wa yattaqi syarrahu, tidak bisa diharapkan kebaikannya. Jelas tak iso tak baik. Yang tadi masih ada, bisa kayaknya bisa, tapi repot. Yang ini jelas tidak ada baikannya, dan kita harus waspada daripada kejelekannya. Udah ono api, nek ngomong nyocok, kalau ngomong nyucuk, kalau ngomong nyucuk, nyakiti hati. Itu seperti kalajengking, seperti ulo nyengetan kalau ngomongnya. Sama dulurnya suka ganggu, baik secara lisan ataupun secara perbuatan. Sama tonggonya ganggu, pagi-pagi setel ganggu full sampai jam 9, nanti jam 1 setel, nanti sore malam sampai jam 12. Oh itu ulo ya. Ulo. Buka pintunya, tonggonya dengar. Kadung. Jadi ditegur, ngamuk, tukaran. Sudah sabar itu. Sabar. Oh kalau sabar sampean sama orang yang gudo, sama temen gudo cepat naik gitu. Tapi sabar seru sakit. Iya itu sabar. Kalau tidak sakit bukan sabar namanya. Sabar itu tidak ada sabar itu ada batasnya. Itu bukan habis berarti sabar. Sabar itu sampai mati itu sabar.
curhat. Kalau tidak mampu, kita ini serupa seperti yang atas tadi, yang kayak-kayaknya orang-orang seperti malaikat. Awas, jangan sampai kita termasuk golongan ulo dan kalajengking. Awas, hati-hati. Kalau kamu ridho terhadap statusmu turun derajat daripada derajat yang tinggi, ya kamu awalnya seperti malaikat misalnya ibadah, ya minimal jangan turun nomor 3, minimal turun nomor 2 guys. Jangan ganggu sama orang, jangan jadi ulo, jangan jadi kalajengking. Wallahu a'lam. Wa qul qawlan